Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 11 HKL Pelajaran Administrasi Pajak. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami yaitu yang berjudul Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT. Anggota kami terdiri dari absen 4 Azmi Siti Fauzia, absen 12 Ika Buklis Kusuma, absen 16 Lutfaini Salam, absen 18 Mulyana, absen 23 Pranidia Kania Amanda, dan absen 30 Salsa Suci Harini. Pengertian SPT, surat pemberitahuan tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, dan harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT ini digunakan untuk melaporkan setiap perhitungan dan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan oleh wajib pajak bersangkutan baik itu orang pribadi maupun badan. Selanjutnya ada dasar hukum SPT. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. 2. SE Dirjen Pajak Nomor SE 04-PJ33-1998 tanggal 30 April 1998 tentang perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan. 3. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP 518-PJ-2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang penyampaian surat pemberitahuan selain melalui kantor pos. 4. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP 517-PJ-2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang tempat pengambilan surat pemberitahuan. 5. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE 01-PJ9-2000 tanggal 24 April 2000 tentang pelaksanaan pelaporan menggunakan media elektronik. 6. Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 533-KMK04-2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah serta penyampaian surat pemberitahuan tahunan. 7. Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 534-KMK04-2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang bentuk dan isi surat pemberitahuan serta keterangan dan atau dokumen yang harus dilampirkan. 8. Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 535-KMK04-2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan. Yang kesembilan, Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 536 KMK 04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan. Yang ke-10, Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 537 KMK 04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda karena tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang ditentukan. Yang ke-11, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82 KMK 03/2003 tanggal 28 Februari 2003 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 536 KMK 04/2000 tentang cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan. Yang ke-12, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 49-PJ-2003 tentang cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan pajak penghasilan. Bentuk format SPT. Wajib pajak pribadi memiliki 3 jenis formulir SPT tahunan, yakni formulir SPT 1770, formulir SPT 1770S, dan formulir SPT 1770SS. Ketiga formulir tersebut diklasifikasikan berdasarkan jumlah dan sumber penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam 1 tahun pajak. Yang A. SPT tahunan orang pribadi 1770 SS. Yang pertama, SPT tahunan 1770 SS ini dikhususkan untuk wajib pajak perorangan atau pribadi dengan penghasilan tahunan kurang dari 60 juta. Yang kedua,
Digunakan apabila wajib pajak mendapat penghasilan yang hanya bekerja pada satu perusahaan atau memiliki penghasilan bersumber dari satu perusahaan saja. B. SPT tahunan orang pribadi 1770S. 1. SPT tahunan 1770SS ini dikhususkan untuk wajib pajak perorangan atau pribadi dengan penghasilan tahunan lebih dari 60 juta. 2. Digunakan apabila wajib pajak mendapat penghasilan yang hanya bekerja lebih dari satu sumber atau perusahaan. C. SPT tahunan orang pribadi 1770. 1. SPT tahunan 1770 ini dikhususkan untuk wajib pajak perorangan yang sumber penghasilannya dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 2. Digunakan oleh wajib pajak yang bekerja lebih dari satu pemberi kerja, memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final, memiliki penghasilan dalam negeri lain, bunga, royalti, dan sebagainya, atau penghasilan luar negeri. Pelaporan SPT. Untuk mempermudah proses pelaporan SPT tahunan, Direktorat Jenderal Pajak menyediakan layanan pelaporan secara online melalui e-filing. Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu lagi harus menyambangi kantor pelayanan pajak. Adapun layanan tersebut bisa diakses melalui djponline.pajak.go.id atau pajak.go.id. Berikut langkah-langkah pelaporan SPT. 1. Buka laman www.pajak.go.id, klik login di kanan atas. Daftar terlebih dahulu jika belum memiliki akun. Isi dengan NPWP dan password, lalu ketik kode keamanan, lalu login. 2. Masuk ke dashboard pajak, klik lapor, kemudian klik icon e-filing, tekan tombol buat SPT, dan akan muncul beberapa pertanyaan terkait dan pilih jawaban yang sesuai. 3. Di pertanyaan terakhir paling bawah ada pilihan pengisian formulir 1770S. Pilih formulir dengan bentuk formulir. Apabila wajib pajak ingin dipandu dan dipermudah bentuk tampilan pengisiannya, pilih jawaban dengan panduan. 4. Isi data formulir yang meliputi isi tahun pajak, status SPT, dan pembentukan, atau jika ada kesalahan pada SPT tahunan sebelumnya, klik langkah selanjutnya. 5. Sistem akan mendeteksi secara otomatis apabila ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga atau perusahaan pemberi kerja. Klik ya jika data tersebut benar. 6. Pilih tidak jika ingin menggunakan bukti potong yang sudah diterima dari perusahaan dengan mengisi pada bagian A lampiran penghasilan final. Jika ada bukti potong yang belum terinput, klik tambah. 7. Isi data yang harus diisi. Pada bagian B, isi data harta yang dimiliki. Bisa menggunakan harta yang dilaporkan tahun lalu atau memperbaruinya di tahun terbaru jika ada penambahan. 8. Pada bagian C, wajib pajak bisa mengisi utang pada akhir tahun lalu. Wajib pajak bisa menambahkan utang baru dengan mengklik tambah. 9. Bagian D, isikan daftar susunan anggota keluarga. Pada lampiran 1 bagian A, isi dengan penghasilan neto dalam negeri yang bukan final seperti bunga, royalti, sewa, dan sebagainya. 10. Bagian B, isikan dengan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Bagian C, isikan data daftar pemotongan atau pungutan PPh dari bukti potong yang diterima dari tempat kerja. 11. Data yang diisi antara lain jenis pajak NPWP, pemotong pajak atau NPWP perusahaan, nomor bukti potong, tanggal bukti pemotongan, dan jumlah PPh yang dipotong, atau semuanya dapat dilihat di bukti potong yang diterima dari pemberi kerja. Klik langkah berikutnya. 12. Pada kolom identitas, isi dengan status perkawinan, status kewajiban pajak, dan NPWP suami atau istri. 13. Bagian A penghasilan neto diisi dengan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, penghasilan neto dalam negeri lainnya, serta penghasilan neto luar negeri. 14. Isi jumlah uang jika wajib pajak membayar zakat pada lembaga resmi. 15. Bagian B, isi status perkawinan dan jumlah tanggungan. Kemudian bagian C hanya berlaku bagi yang mendapatkan penghasilan dari luar negeri. Bagian D, apabila wajib pajak pernah membayar angsuran PPh 25.
16. Bagian E, wajib pajak baru akan mengetahui SPT apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Jika SPT nihil, tinggal lanjutkan pengisian di lanjut F. Jika kurang bayar, maka muncul pertanyaan lanjutan. Dan jika belum bayar, pilih belum, maka akan diarahkan ke e-billing. Kemudian lanjut ke pernyataan. Centang setuju jika data yang sudah diisi itu benar. Terakhir, ambil kode verifikasi yang akan dikirimkan melalui email. Lalu, salin kode yang sudah dikirimkan. Langkah terakhir, dengan klik kirim SPT. Sekian dari kami kelompok 2, mohon maaf bila ada salah pengucapan kata. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.